Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan kedua kelas 11 UTKP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai motivasi berprestasi. Pengertian motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ialah suatu keinginan yang mendorong individu untuk mencapai sukses dan mencapai standar keunggulan. Individu ini berusaha untuk meningkatkan dan memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulannya. Sedangkan menurut Heckhausen, motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Sedangkan menurut McCohen, motivasi berprestasi adalah kompetensi dengan standar keunggulan yang ditandai oleh keinginan untuk mencapai standar keunggulan yang tinggi dan untuk mencapai tujuan yang unik. Komponen standar unggulan ada 3. Yang pertama adalah standar keunggulan tugas, yaitu standar yang berhubungan dengan pencapaian tugas yang sebaik-baiknya. Yang kedua, standar keunggulan diri, yaitu yang berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Yang ketiga, standar keunggulan dengan siswa lain, yaitu yang berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh siswa lainnya. Nah, berikut ini adalah karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab pribadi. Yang kedua, menetapkan standar keunggulan. Yang ketiga, berusaha bekerja kreatif. Yang keempat, berusaha mencapai cita-cita. Yang kelima, memiliki tugas moderat. Yang keenam, melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Dan yang ketujuh, mengadakan antisipasi. Nah, proses belajar itu kan memerlukan motivasi. Karena orang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, maka ia tidak mungkin akan melakukan aktivitas belajar. Nah, Hamalik ini membagi motivasi menjadi 2 jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa sendiri dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional, seperti keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti penghargaan, persaingan, dan hukuman. Jadi, kalau seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, itu karena motivasi ekstrinsik, jadi dari dalam luar diri, seperti itu. Nah, faktor penyebab motivasi berprestasi itu juga ada 2, ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Kalau untuk faktor intern itu ada 4 hal, yaitu kemampuan, kebutuhan, minat, serta harapan dan keyakinan. Sedangkan faktor ekstern ada situasional dan lingkungan. Cara meningkatkan motivasi berprestasi itu ada 5. Yang pertama, harus menetapkan tujuan. Yang kedua, susun target yang realistis. Kita boleh berharap terlalu tinggi, tapi juga harus realistis supaya target itu bisa tercapai. Jangan sampai harapan tinggi tapi nggak ada actionnya, itu nantinya akan membuat kecewa dan akan menurunkan untuk semangat belajar. Jadi harus menyusun target tapi harus realistis, seperti itu. Yang ketiga, belajar dengan menggunakan bahasa prestasi. Jadi kalian setelah menyusun target itu harus, oh iya, targetku sekian, jadi harus dalam minggu ini prestasimu ke apa, jadi harus lebih ditingkatkan, seperti itu. Yang keempat, belajar sendiri. Nah, ini ya, menurut Bu Dewi itu memang belajar sendiri itu lebih bisa cepat ada peningkatan untuk motivasi berprestasi daripada belajar kelompok. Kenapa? Karena biasanya kalau belajar kelompok itu nunggu teman yang lain. Padahal antara satu siswa dengan siswa yang lain itu biasanya semangatnya itu berbeda-beda. Jadi belajarlah sendiri untuk lebih bisa meningkatkan standar keunggulan dari dalam diri kalian. Kalau belajar kelompok boleh untuk misalnya tugas sesekali gitu. Tapi kalau kalian ingin menyusun mencapai target yang sudah kalian tetapkan, kalian itu harus ada motivasi untuk belajar sendiri, seperti itu. Jangan menunggu yang lain. Kalaupun teman kalian misalnya lagi malas, ya kalian jangan ikutan malas. Kalian harus tetap dalam tujuan kalian, fokus untuk mencapai tujuan kalian di awal tersebut.
Kemudian yang terakhir pasti tentu harus memperkaya motivasi, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal. Itulah kenapa Bu Dewi memberikan reward akademis dan non-akademis di semester dasar ini, karena itu sebagai motivasi eksternal dari kalian supaya tetap semangat belajar. Oke? Nah, saya rasa cukup sampai di situ penjelasan Bu Dewi tentang motivasi berprestasi. Kita langsung ke tugas 1 ya. Buatlah rangkuman tentang motivasi berprestasi. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kalian masing-masing. Pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP di bagian tugas 1 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Baik, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.